Terima kasih Pak Rio Belu selaku Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak-bapak dan Ibu dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang bagian Timur, Kabupaten Serang bagian Timur ini sangat dekat dengan karena kita ini temannya Pak Bupati. Jadi ketua tim itu mereka bentuk Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari inovasi dan mereka langsung dibawa inovasi dari supaya pergerakannya cepat. Jadi ketua tim kreatif, kemudian akhirnya musik dan satu EHP English Hospitality Project yang mengajar masing semua masyarakat di desa-desa. Kalau saya nanti terlambat dan sekarang kita didukung oleh pejabat fungsional dan mereka harus berinovasi di mereka punya bidang masing-masing supaya ini bergerak cepat samping membantu para pembina yang kita tetap dan Pak Kabit ini kecuali yang begini yang nanti mau berbakti dalam waktu dekat ini, beliau ini semua adalah BPTK. Ini kalender of event 2024. Ketua ada taruh di sini undangan dari Pak Gubernur mengundang masyarakat umum untuk hadir dalam semua event dan nanti kalender of event ini kita akan sempatkan seluruh biar semua orang seluruh. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Tahun 2021 devisa pariwisata yang kita dapatkan di bawah 1,3 triliun dengan kunjungan wisatawan 350 orang miskom dan wisatawan mancanegara 496. Ini data berubah setelah di editing terakhir, tetapi tidak lama tinggal mereka dan spending money yang mereka keluarkan lalu sudah berusaha. Sektor pariwisata yang menggerakkan semua sektor semua. Dan di dalam kita punya kalender event ini Bapak dari DPRD ada event utama dan event yang tentatif. Event utama salah satunya katalog itu 21 Desember. Jadi kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kota Dewan yang terhormat, tolong kawal tanggal ini karena tidak boleh berubah. Itu 21 Desember. Karena kita sudah umumkan di sini, kita harus festival tanggal 21. Jadi begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pengembangan pariwisata Maluku itu kita harus menentukan dia punya titik sentral. Dan saya dengan kawan-kawan di sini setelah mendapat kepercayaan dari Bapak Gubernur Maluku, kita telah menentukan Bandan sebagai lokomotif pariwisata. Fokus di Bandan harus jadikan dia sebagai lokomotif dan nanti wilayah-wilayah lain ini menjadi gerbong. Bahkan Ambon sebagai hub pariwisata Maluku dan juga KKT, ARU, kemudian BPD itu adalah gerbong. Pasar tahun kembali, kita senang
pada hari ini dalam menyediakan kami untuk berdiskusi Pak. Ini kebetulan akan diskusi saja. Atau melihat pengembangan pariwisata di Kabupaten Seram bagian timur ini yang tadi disebut oleh Pak Kadis bahwa ada sungai dan sore, ada beberapa tempat yang lebih menarik dari dua tempat itu, cuma karena kurang perhatian dari kami dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Olehnya itu di kesempatan yang berbahagia ini kami datang untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan turisme kami yang ada di sana. Pengembangan masyarakat yang ada di Kabupaten Seram bagian timur Pak, memang banyak tempat-tempat wisata. Di hampir semua kecamatan itu ada tempat-tempat wisata. Cuma kita tidak bisa dorong dari dana desa saja, atau kita tidak bersedia dari dana APBD kita yang ada di kabupaten. Tapi setidaknya ada dorongan-dorongan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Olehnya itu kebetulan di awal tahun 2022 ini bakal ada pengembangan provinsi untuk dan sebagian yang tadi disampaikan oleh Pak LTK di sini. Ada kegiatan yang tadi disampaikan di bawah katalog kita sebagai tuan rumah di sana ini juga kita harus persiapan yang cukup supaya tamu yang ada juga kami sebagai tuan rumah yang baru itu bisa melayani tamu yang datang dari semua pelosok di Kabupaten Seram bagian timur. Bahwa pariwisata di Kabupaten Seram bagian timur ini cukup banyak. Cuma 3 pengembangan. Yang pertama, mungkin karena kabupaten kami baru berusia sekitar 17 tahun ini. Yang pertama kami mau sampaikan bahwa pertama kondisi COVID ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa secepatnya kita lepaskan kondisi yang ada. Itu pertama. Kelanjutan daripada itu, semua pembangunan apa saja terkendala itu akibat daripada COVID kalaupun ini berkepanjangan. Ada kelompok-kelompok sadar wisata yang berada di desa-desa wisata di Maluku, termasuk juga di DP desa wisata lokal. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Maluku. Ya mungkin itu jadi terkait dengan kegiatan kami melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kebudayaan di Maluku. Nah itu di tahun 2022 juga ada koordinasi kami juga terkait dengan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Seram bagian timur. Selain itu juga di tahun 2021 itu ada dukungan kami juga dari destinasi yang targetnya di Pantai Umuay, dan sementara dalam perjalanan Bapak Ibu nanti akan kalau sudah tiba di Ambon, di dinas akan kami serahkan ke pengelola Pantai Umuay. Jadi di dalam itu ada peralatan terkait dengan apa namanya payung, kemudian ada tempat kursi dan juga tempat-tempat sampah, peralatan. Mungkin dari Seram bagian timur bisa identifikasi di mana yang bisa dipromosikan ke depannya. Beberapa informasi yang bisa kami sampaikan di tahun lalu juga kami sendiri yang hadir dalam pembentukan GIMP ini adalah komunitas anak-anak muda untuk promosi pariwisata. Jadi mungkin komunitas-komunitas seperti itu bisa didukung di kabupaten, karena tidak saja pemerintah tapi komunitas-komunitas anak muda ini yang biasa lebih intens untuk mempromosikan. Diharapkan tahun ini Kataloga bukan satu saja, mungkin ada beberapa dan harus ada SK Bupati. Mungkin itu yang paling utamanya, sehingga bisa legitimasi hukumnya jelas bahwa ditentukan oleh Pak Bupati sebagai pemangku kepentingan yang paling teratas di Seram bagian timur dalam menentukan desa-desa wisata yang ada di sana.
itu. Karena ketika wisatawan itu datang berkunjung ke suatu tempat untuk menikmati keindahan sebuah desa wisata yang ada, bagaimana dia pulang untuk membawa sebuah kenangan, membawa sebuah cenderamata. Nah, itu adalah sebuah tugas daripada masyarakat di desa setempat untuk bagaimana potensi alam yang bisa dikelola dan dikembangkan. Bagaimana pelayanan yang harus diberikan oleh wisatawan itu sehingga dia kembali, dia memberikan kesan yang baik, sehingga ketika dia kembali ke tempatnya dia juga akan kembali membawa pengunjung yang berikut untuk datang menikmati desa wisata yang dimiliki oleh sebuah kabupaten atau desa setempat. Itu kami meminta kepada DPR bagaimana juga untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat untuk bagaimana mengayomi seluruh masyarakat di setempat untuk dapat melibatkan seluruh potensi-potensi alam yang ada sehingga dapat digunakan. Mungkin melalui audiensi Bapak Ibu yang ada di sini bisa juga disampaikan kepada desa-desa yang ada di SBT yang memiliki potensi wisata untuk ikut juga berpartisipasi dalam anugerah desa wisata ini. Anugerah desa wisata ini dong sudah lengkap data-data ini dan itu terjadi untuk atau ambil contoh untuk Ningov Maluku Tenggara kemarin itu Bapak Ibu dong secara kelembagaannya dong baik, secara data dong bagus, secara potensi dan daya tarik yang dong miliki itu dong sudah siap semua. Jadi itu juga menunjang dong untuk bagaimana dong bisa berkompetisi dalam anugerah desa wisata ini. Kalau potong saya cari kekuin, potong saya tahu berdebat. Alhamdulillah hari ini potong sudah bisa tahu terkait dengan pemerintah provinsi dengan kepentingan kepada pariwisata yang ada di seperti itu sudah sampai ke sana. Dengan itu kami minta dukungan dari Bapak Ibu dan provinsi membantu kami. Nanti insya Allah juga bisa kita ngomong, bisa berkomunikasi, ada hal-hal yang bisa diskusikan. Kali terlambat bisa komunikasi langsung di ketemu, atau segera membantu program yang ada di Kabupaten Selama Genting.